Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Daniel Lukito dan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang time value of money. Kenapa kita perlu belajar tentang time value of money? Ya, tentu saja kita perlu tahu ya, kenapa sih harga-harga itu meningkat dari waktu ke waktu. Supaya kita juga bisa membuat persiapan dan membuat berbagai keputusan terkait kondisi keuangan kita. Dan time value of money ini adalah suatu ilmu yang berguna baik untuk keuangan personal maupun untuk keuangan perusahaan. Nah, kenapa sih harga-harga itu meningkat? Ya. Yang pertama, karena orang itu bersedia membayar lebih mahal untuk barang-barang tertentu, ya, barang atau jasa tertentu. Jadi perlu diingat bahwa harga itu tidak akan meningkat jika tidak ada orang yang bersedia membayar lebih. Ya. Lalu bahwa harga itu meningkat tidak terjadi pada semua barang dan jasa. Ya. Dalam berbagai kondisi ada kemungkinan bahwa ada barang-barang yang meningkat, tapi ada sebagian kecil barang yang justru harganya bisa turun. Biasanya harga-harga itu meningkat karena ada kelangkaan. Ya, kelangkaan itu artinya gini. Lebih banyak orang yang menginginkan barang yang sama, ya, sementara suplainya itu tidak bertambah. Harga juga bisa meningkat ketika populasi secara umum, ya, mendapatkan penambahan penghasilan, tetapi mereka tidak menggunakan tambahan penghasilan itu untuk membeli barang-barang lainnya. Ya, jadi yang dibeli tetap barangnya itu-itu aja. Nah, itu bisa menjadikan suatu barang meningkat harganya. Nah, sekarang kita ambil contoh ya, tahun 2020 ini misalnya. Kapasitas produksi dari sebuah sawah ya, misalnya 10.000 kilo ya, padi 1 bulan. Beras atau padi ya. Nah, sekarang ada 1.000 orang yang tinggal di daerah sekelilingnya dan sekarang kita berasumsi demikian. Setiap orang punya income yang sama, ya, Rp100.000 setiap bulannya. Dan semua income itu diasumsikan hanya digunakan untuk membayar nasi, beras. Ya. Setiap orang kira-kira perlu 10 kilo beras setiap bulannya. Jadi, harga beras di tahun 2020 adalah Rp10.000 per kilogram. Sekarang, apabila pada tahun 2021 produksinya, ya, kapasitas produksi tetap 10.000 kilo beras satu bulannya, dan masih ada 1.000 orang yang tinggal di sekelilingnya, namun semuanya itu mendapat kenaikan penghasilan 10%, sehingga semua orang dapat 110.000 sebulan. Ya. Dan asumsi berikutnya tetap, semua income digunakan untuk membayar berasnya, dan setiap orang masih membutuhkan 10 kilo beras satu bulannya. Nah, sekarang harga beras di tahun 2021 menjadi Rp11.000 per kilogram. Ya, sudah naik 10%. Ya, jadi naiknya 10%. Oke. Sekarang, kalau misalnya kita di 2022, ya, kapasitas produksi beras masih sama karena sawahnya masih sama ya. 10.000 kg beras sebulan. Tapi sekarang ada pendatang nih, melihat daerahnya subur, enak, ditinggali, ya, kondisinya nyaman. Sekarang jumlah orang yang tinggal di situ ada 1.100 orang. Dan setiap orang bertambah lagi nih, income-nya 10% dari tahun sebelumnya. Ya, sekarang menjadi 121.000 sebulan. Asumsi lainnya sama, semua income digunakan untuk membayar beras dan setiap orang perlu 10 kilo beras setiap bulannya. Nah, jadi harga beras di tahun 2022 adalah Rp13.310 per kilogram. Ya, ini hasilnya dari mana? Dari hitungan di bawahnya ya. 1.100 orang dikali 121.000 income ya per orang dibagi 10.000 kilo suplai beras. Ya. Jadi kita bisa menghitung laju inflasinya adalah 21%.
Inflasi. Inflasi adalah sebuah kondisi di mana dari waktu ke waktu kita perlu membelanjakan uang lebih banyak untuk membeli barang yang sama. Atau dengan kata lain, dengan sejumlah uang yang sama kita mendapatkan lebih sedikit barang. Ya, jadi misalnya kalau dulu Rp10.000 bisa mendapatkan sate 20 tusuk, sekarang cuma bisa dapat 5 tusuk. Nah, sekarang saya ingin menyinggung sedikit tentang daya beli. Dari contoh-contoh sebelumnya, kita bisa melihat bahwa jika semua orang punya peningkatan pendapatan yang sama, mereka masih memiliki daya beli yang sama, yaitu 10 kg beras setiap bulannya. Namun, jika sebagian orang ya mendapatkan income yang lebih banyak dari yang lainnya, sehingga mereka bisa membeli barang lain selain beras dengan kelebihan uang mereka, itu yang disebut dengan mereka mendapatkan penambahan daya beli, ya, daya belinya menjadi lebih besar. Sebaliknya, jika sebagian orang kenaikan income-nya lebih kecil, ya, bukan income-nya mengecil ya, tapi kenaikan income-nya lebih kecil daripada orang lain, dan sekarang mereka cuma bisa membeli 8 kilo beras, maka mereka disebut daya belinya berkurang ya daripada tahun sebelumnya. Bisa nggak sih kita menghindari inflasi? Ya, biasanya inflasi tidak bisa dihindari ya, terutama di area yang pertumbuhan penduduknya masih positif. Ya. Artinya apa? Artinya di area itu akan bertambah jumlah orang yang membutuhkan barang-barang yang suplainya terbatas, ya, tidak bertambah seperti tadi kasusnya beras tadi. Lalu inflasi juga biasanya tidak bisa dihindari di area di mana total income dari penduduk ya masih bertambah dari waktu ke waktu. Namun inflasi sebetulnya bisa diperlambat ya, yaitu dengan cara jika pemerintah bisa take action ya. Jadi memanage barang-barang yang dibutuhkan oleh orang banyak dijadikan lebih produktif. Ya, misalnya saja tadi sawah yang tadinya 10.000 kilo per bulan diusahakan supaya bisa menjadi 20.000 kilo per bulan. Ya. Karena sudah suplainya bertambah, maka harganya tentu saja bisa berkurang. Namun penghasilan si petani tadi tidak berkurang karena jumlahnya dia melipat, ya kan? Jadi mungkin malah ada lebihnya. Jadi inilah sebetulnya peranan pemerintah dalam memperlambat laju inflasi. Nah, sekarang kita udah tahu itu, terus mau ngapain gitu ya. Nah, sekarang kita sudah sadar kalau uang kita itu akan berkurang nilainya dari waktu ke waktu. Maka kita perlu membuat perhitungan ya, supaya daya beli kita itu masih sama uangnya. Jadi jangan sampai uang kita itu berkurang daya belinya. Intinya ke sana. Ya, jadi kalau kita biasanya kan mau menabung untuk membeli sesuatu di masa depan ya, mau beli rumah, mau mempersiapkan pendidikan anak dan lain sebagainya, jangan sampai pada waktunya ternyata uangnya kurang karena value-nya, nilai uang itu sendiri sudah berkurang. Nah, sekarang kita coba lihat kasusnya dengan bunga bank. Ya. Saat kita menabung di bank itu biasanya ngasih kita yang namanya bunga. Ya. Nah, biasanya orang itu berpikir bahwa bunga itu adalah semacam biaya pinjaman dari bank. Jadi kita meminjamkan uang ke bank, bank kasih kita bunga gitu ya. Tapi ada cara lain kita bisa berpikir tentang hal ini. Seperti yang kita sekarang sadari bahwa uang kita itu nilainya akan berkurang dari waktu ke waktu. Jadi kita perlu membuat semacam investasi yang bisa mempertahankan daya beli kita. Ya. Nah, kita coba sekarang berpikirnya begini. Menaruh uang di bank itu
artinya adalah bank akan membantu kita memutarkan uang kita, diinvestasikan ke bisnis-bisnis, dan sebagai gantinya kita dapat profit sharing yang biasanya kita sebut bunga. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita menginvestasikan uang kita di sebuah project, biasanya kita mendapatkan semacam bagi hasil atau profit sharing ya. Namun kita perlu ingat bahwa yang meminjamkan atau menabung uang di bank itu jumlahnya banyak, dan yang meminjam dari bank juga jumlahnya juga banyak ya. Sehingga kalau ada berbagai macam skenario untuk profit sharing, si A dapat 5%, si B 10%, si C 30%, maka kesulitan untuk melacak dan memastikan bahwa hitung-hitungannya benar ya. Di samping itu, bank sendiri masih memiliki operational cost ya, jadi seperti gaji karyawan, rental, biaya sewa kantor, membayar listrik, komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, bank itu menetapkan suatu angka yang sama, jadi kalau yang menabung dikasih sekian persen, dan yang meminjam dikenakan sekian persen, itu untuk mempermudah dulunya ya. Nah, ini yang disebut dan yang kita kenal sekarang sebagai bunga bank. Jadi saat kita menabung di bank, di tabungan biasa, kita boleh mengambil uang kita kapanpun kita mau, betul ya? Sehingga bank itu harus mengalokasikan sekian persen dari dananya, supaya kalau ada orang yang mau menarik uangnya, bisa dilakukan. Ya. Sehingga dengan cara demikian, tidak semua tabungan kita bisa diputarkan oleh bank, dipinjamkan kepada bisnis-bisnis. Nah, karena ada sebagian yang harus dicadangkan untuk diambil oleh pemilik tabungan, bunga bank biasanya lebih kecil untuk tabungan. Ya. Nah, sekarang di bank juga ada yang namanya deposito berjangka. Ya. Saat kita menaruh uang kita di deposito berjangka, kita itu berjanji pada bank, saya tidak akan mengambil uang saya dalam waktu 1 bulan, atau 3 bulan, atau 6 bulan, atau setahun. Ya. Sehingga bank mendapat kepastian bahwa uangnya itu ada, dan jumlah yang bisa dipakai untuk diputarkan, dipinjamkan kepada pebisnis, itu menjadi jauh lebih besar. Nah, itulah sebabnya bank bisa memberikan bunga yang lebih besar pada orang-orang yang menaruh uangnya di deposito berjangka. Ya. Selain deposito berjangka, biasanya bank memiliki berbagai program lain yang menarik, ada hadiahnya, ada cashback, dan lain sebagainya. Semuanya dengan tujuan untuk mendapat kepastian supaya uangnya itu tidak diambil dalam jangka waktu tertentu, sehingga bank bisa lebih leluasa. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah dengan kita menabung atau membuka deposito berjangka di sebuah bank, kita melindungi daya beli uang kita? Sayangnya jawabannya tidak ya. Tolong diingat bahwa salah satu aspek yang menyumbang pada kenaikan inflasi adalah saat total populasi mengalami kenaikan penghasilan. Ya, jadi total pendapatan di sebuah area meningkat. Itu adalah salah satu hal yang mempromosikan atau menyumbang pada inflasi. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan income adalah dengan berbisnis. Betul ya? Nah, bisnis-bisnis ini dibiayai oleh bank. Bisnis meminjam uang kepada bank. Bisnis-bisnis ini kemudian membayar bunga dari sebagian keuntungan yang mereka dapatkan dari bisnisnya. Jadi, bank itu mendapat lebih sedikit daripada penghasilan baru yang dihasilkan oleh populasi, yang dihasilkan oleh pebisnis. Paham ya?
Jadi karena bank itu dibayar dari sebagian hasil dari kenaikan pendapatan, maka bank itu dapatnya lebih sedikit daripada kenaikan pendapatan itu sendiri. Ya. Nah sekarang yang menabung di bank atau dengan deposito itu diberikan oleh bank setelah bank menghitung biaya operasional. Ya, sehingga yang tadinya bank sudah menerima lebih sedikit daripada total kenaikan pendapatan populasi, yang diberikan kepada penabung atau yang mendepositokan itu jauh lebih sedikit lagi. Ya, masih belum kita bicara bahwa yang mendapatkan bunga dari bank masih harus dipotong pajak. Ya, jadi kesimpulannya menabung atau mendepositokan uang kita di bank tidak akan pernah membuat kita dapat mengalahkan inflasi. Nah, tapi tetap ada gunanya kita menabung di bank. Ya, nanti kita bisa bahas ini di video yang lain. Nah, sekarang kita akan mencoba mulai menghitung ya sebuah investasi dengan bunga ya atau harapan hasil keuntungan yang diharapkan. Nah, misalnya di awal tahun kita menabung 1 juta rupiah di sebuah bank dan bank memberikan kita bunga tahunan 10%. Nah, berapa jumlah yang kita dapatkan di akhir tahun? Nah, ini bisa dikalkulasi dengan cara yang sederhana. Pada akhir tahun kita bisa mendapat nilai awal kita ditambah 10% bunganya, benar ya? Jadi 1 juta rupiah ditambah 1 juta rupiah dikali 10%. Ya, sama dengan rumusnya bisa diubah menjadi seperti ini. 1 juta rupiah dikali 1 plus 10%. Ya, kita dapat angkanya 1.100.000. Nah, misalnya kita asumsikan bahwa uang itu tidak kita ambil, melainkan seluruhnya kita depositokan lagi selama setahun. Berapa yang bisa kita terima di akhir tahun kedua? Rumusnya sama ya, tetapi kita harus ingat bahwa jumlah uang di awal tahun kedua bukan lagi 1 juta rupiah, melainkan 1.100.000 rupiah ya, karena di akhir tahun pertama tadi kita sudah mendapatkan bunga 10%. Jadi kita bisa hitung seperti ini. Di akhir tahun kedua kita bisa mendapatkan 1.100.000 rupiah ditambah 1.100.000 rupiah dikali 10%. Ya. Tapi kita tahu nih, 1.100.000 rupiah tadi didapat dari 1 juta dikali 1 plus 10%. Nah, kalau kita masukkan ke dalam formula untuk angka yang bisa kita peroleh di akhir tahun kedua, yang kita dapatkan adalah seperti ini ya. 1 juta dikali 1 plus 10% ditambah 1 juta dikali 1 plus 10% kali 10%. Ya, ini tinggal dimasukkan saja. Dan rumus ini menjadi seperti ini ya, 1 juta dikali 1 plus 10% kali 1 plus 10%, artinya 1 juta dikali 1 plus 10% kuadrat. Nah, bagaimana kalau kita lanjutkan yang sudah kita peroleh di akhir tahun kedua, kita depositokan 1 tahun lagi ya. Berapa yang dapat kita terima di akhir tahun ketiga? Nah, caranya sama ya. Cuma kita harus ingat bahwa di awal tahun ketiga, sekarang uang kita adalah 1 juta dikali 1 plus 10% pangkat 2. Ya, hasilnya tadi ya. Jadi kita hitung seperti ini sekarang. 1 juta dikali 1 plus 10% pangkat 2 ditambah 1 juta kali 1 plus 10% pangkat 2 kali 10%. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan lagi begini, dan akhirnya kita peroleh 1 juta dikali 1 plus 10% pangkat 3. Ya, teman-teman mengikuti ya. Nanti kalau ada yang lost gitu ya, atau masih belum paham, silakan
amati perlahan-lahan cara menghitungnya, ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan beberapa hasil untuk hasil tabungan di akhir tahun. Sekarang kalau misalnya akhir tahun pertama, ya, akhir tahun itu kita sebutnya future value, ya. FV1 adalah nilai di akhir tahun pertama. Jadi di akhir tahun pertama, di awal tahun itu kan 1 juta, ya, di awal tahun pertama. Lalu dikali 1 plus 10% pangkat 1. Future value kedua, di akhir tahun kedua yang kita peroleh adalah 1 juta dikali 1 plus 10% pangkat 2. Di akhir tahun ketiga, yang kita peroleh adalah 1 juta dikali 1 plus 10% pangkat 3. Kita sudah bisa melihat polanya, ya. Jadi rumusnya bisa kita buat seperti berikut, ya. Future value tahun ke N adalah present value di awal tahun pertama dikali 1 plus bunga di pangkat jumlah tahunnya, ya. Silahkan nanti yang masih belum paham di pause dulu videonya dan silakan mengikuti pelan-pelan. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung present value? Tadi kan kita sudah menghitung future value, ya. Nah, sekarang rumusnya adalah seperti ini. Ya, kita tadi sudah dapatkan bersama. Dengan rumus yang sama, kita kalau mengetahui future value-nya, kita bisa menghitung present value. Ya, jika misalnya jika kita dijanjikan oleh sebuah perusahaan, misalnya perusahaan asuransi, ya, bahwa kamu akan menerima 100 juta rupiah dalam 20 tahun. Nah, sekarang kita mulai harus menghitung 100 juta rupiah 20 tahun lagi itu berapa daya belinya kalau di hari ini. Misalnya kalau inflasinya 5%, ya. Paham, ya? Karena dari tahun ke tahun itu daya belinya uang kita menurun, maka kita perlu tahu yang dijanjikan 100 juta itu sebetulnya daya belinya di hari ini tuh berapa sih kalau inflasinya 5%, ya. Kita masukkan saja ke rumus, kita balik, ya. Jadi present value sekarang adalah future value tahun ke N dibagi 1 plus bunga pangkat N, ya. Masukkan saja angkanya, future value-nya, ya, 20 tahun lagi kita dijanjikan 100 juta rupiah dibagi 1 plus 5% pangkat 20 tahun, ya. Kita dapatkan hasilnya seperti ini. Jangan lupa 5% itu 0,05, ya. Kita lanjutkan, ya, seperti ini, dan kita dapatkan bahwa ternyata nilai uang 100 juta rupiah di 20 tahun lagi itu setara dengan 37.735.000 rupiah di hari ini. Nah, jadi kita sekarang tahu nih, oke, berarti 100 juta di 20 tahun lagi saya bisa membeli barang-barang yang saya bisa beli dengan harga 37 juta sekarang, tuh, ya. Oke. Silakan nanti diikuti lagi pelan-pelan, di pause videonya, teman-teman bisa lihat lagi. Nah, sekarang apakah kita perlu menginvest atau tidak invest kalau diberi suatu penawaran? Ya, jadi ada beberapa cara untuk menghitung, ya, nilai suatu investasi supaya bisa membantu kita membuat keputusan invest atau enggak. Nah, yang pertama adalah net present value, yaitu di mana kita menghitung semua total present value dari harapan penghasilan atau pendapatan atau bagi hasil, ya, di setiap akhir tahun dari sebuah investasi dan dikurangi dengan investasi awalnya, ya. Yang kedua, kita bisa menghitung juga net future value. Ya, sebenarnya ini caranya mirip, hanya titiknya kita menghitung adalah di
masa depan, di akhir proyek, ya, di akhir proyeknya di mana kita berinvestasi. Kalau net present value disamakan seperti hari ini pada saat kita mulai menaruh uang untuk investasi. Kalau net future value, kita taruh semua hitungan itu di akhir project, ya. Nah, tapi NPV, net present value, itu lebih sering digunakan karena dengan NPV kita bisa sekaligus membandingkan dengan daya beli pada hari ini. Ya. Jadi tidak usah bingung mau pakai NPV atau NAV, semuanya sama, ya. Jadi kita bisa pakai dua-duanya. Nah, kita sekarang contoh ya. Jika kita sekarang ditawari untuk menginvestasi di sebuah toko roti, ya, teman-teman diminta untuk invest 50 juta rupiah dan dijanjikan akan menerima profit sharing di akhir tahun seperti berikut, ya. Akhir tahun pertama dapat 10 juta rupiah, tahun kedua 10 juta, akhir tahun ketiga 10 juta, akhir tahun keempat 15 juta, dan akhir tahun kelima 17.250.000. Gimana teman-teman? Apakah teman-teman akan menginvest di toko roti ini, ya? Dengan kalau kita tahu bahwa kalau kita taruh di bank aja, bank akan memberi kita misalnya bunga 7% setahun. Ya. Nah, teman-teman jangan menghitungnya ini yang end of year 1, 2, 3, 4, 5 dijumlah semua, ya. Hasilnya adalah 62.250.000, lebih besar dari 50 juta, terus diambil gitu aja gitu ya. Nah, itu keliru teman-teman, karena teman-teman dengan demikian tidak menghitung pengurangan purchasing power tadi, pengurangan daya beli, dan tidak menghitung seandainya dibandingkan dengan kita taruh di bank gitu ya. Nah, sekarang coba kita mulai hitung ya. Jadi net present value itu tadi adalah jumlah semua present value di akhir tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan dikurangi nilai investasi yang kita bayarkan sekarang gitu ya. Tadi nilai present value sudah bisa dikonversi ke future value dibagi 1 plus bunga pangkat, ini nilai di tahun keberapa gitu ya. Nah, kalau dibaca seperti ini mungkin agak pusing, kita akan jauh lebih mudah kalau menggunakan tabel seperti ini. Nah, teman-teman lihat, nanti teman-teman bisa baca sendiri lagi formulanya seperti ini. Future value di akhir tahun sekian adalah yang dijanjikan diberikan kepada kita sebagai bagi hasil atau apapun lah itu namanya nanti, ya. Dari hitungan ini kita bisa melihat bahwa net present value dari project ini adalah negatif 14.401. Ya, artinya apa? Lebih baik kita menaruh uang kita di bank daripada ikut investasi di toko roti ini. Ya. Nah, sekarang coba kita menyelesaikan ya varian soal yang berbeda. Nah, sekarang seorang teman ya, teman Anda ingin meminjam 50 juta dan dia berjanji ya untuk mengembalikan uangnya pada akhir tahun kelima ya. Dan dia bersedia memberikan Anda bagi hasil di akhir tahun, setiap tahun ya, di akhir tahun selama 5 tahun itu seperti berikut. Nah, di akhir tahun pertama 5 juta rupiah, di akhir tahun kedua 5 juta, di akhir tahun ketiga 5 juta, di akhir tahun keempat 7 juta, di akhir tahun kelima 7 juta. Ya. Sekilas soalnya mirip seperti yang tadi, namun jangan lupa bahwa di dalam soal ini uang kita akan dikembalikan. Ya, 50 juta kita itu akan dikembalikan di akhir tahun kelima. Ya. Nah, kalau misalnya ditanya apakah Anda akan meminjamkan uang ini kepada teman Anda,
dan Anda hanya menjumlahkan itu saja, 50 jutanya sudah dikembalikan. Berarti saya ada untung nih, 5 juta tambah 5 juta tambah 5 juta tambah 7 juta tambah 7 juta. Pasti kasih lah gitu ya. Jadi jangan menghitung dengan cara seperti itu ya teman-teman ya. Karena jangan lupa kita masih ada pembandingnya, yaitu kalau kita taruh di bank, kita dapat bunga dari bank berapa. Nah, sekarang kita masukkan dengan cara yang sama, kita masukkan juga ke dalam tabel. Oke, kita bisa lihat bahwa kalau kita menginvestasikan di teman kita, ya, kita ternyata mendapatkan lebih banyak daripada kalau kita menabung di bank. Ya. Caranya teman-teman lihat satu demi satu. Tahun pertama, kedua, ketiga, keempat saya rasa tidak ada masalah karena sama seperti yang tadi. Di tahun yang kelima, jangan lupa menambahkan janji bagi hasil dari proyeknya ditambah uangnya yang dikembalikan. Uang awal nilainya 50 juta itu dikembalikan dan kita present value kan ya selama 5 tahun. Diperoleh 52.500.000 yang jauh lebih besar daripada kalau kita taruh di bank, nilai kita sekarang 50 juta. Oke. Nah, sekarang kita mencoba. Oh, tadi kita sebetulnya juga tadi kita sudah 2 investment option ya, satu tapi di bank gitu ya, kita naruhnya di bank. Nah sekarang misalnya dua-duanya adalah tawaran investasi di luar bank. Investasi di project A 190.000, di project B 350.000 ya. Lifetime proyeknya 5 tahun. Cost of capitalnya, biaya modal yang diharapkan adalah 7%. Nah, hasil yang diperkirakan bisa kita peroleh di akhir setiap tahun dapat kita lihat di tabel berikut. Ya. Jadi kalau di project A kita setor 190.000, kita akhir tahun pertama akan mendapat 30.000, akhir tahun kedua 40.000, akhir tahun ketiga 50.000, akhir tahun keempat 60.000, dan akhir tahun kelima 70.000. Sedangkan kalau di project B kita pertama kali store 350.000, akhir tahun pertama kita dapat 60.000, akhir tahun kedua kita dapat 70.000, akhir tahun ketiga kita peroleh 100.000, akhir tahun keempat 100.000, dan akhir tahun kelima 120.000. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, sebetulnya sama. Nah, sekarang bagaimana cara kita menghitungnya? Sebetulnya sama saja dengan cara menghitung yang sebelumnya ya. Tinggal kita sekarang membuat tabel dan dijajarkan saja. Sebelah kiri project A dan sebelah kanan project B. Teman-teman masukkan saja angkanya sesuai dengan rumus yang sama seperti tadi dan diperoleh net present value dari masing-masing project. Ya. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa net present value dari project B lebih besar daripada net present value dari project A. Karena itu teman-teman kalau memilih, yang memilih project B. Ya. Teman-teman sudah tidak perlu lagi bilang bahwa oh ini kan 350.000 nilainya lebih besar, secara persentase bagaimana. Nah itu karena semua itu sudah dinilai dari tadi ya, 7%-nya sudah dimasukkan. Jadi sudah include di situ. Hasil net present value sudah bisa langsung dipakai untuk mengambil keputusan. Ya. Nah, terima kasih sudah mengikuti sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan tunggu video-video selanjutnya. Oke, bye.